Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 7 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 7 kelas 2 subtema 4 pembelajaran 3 halaman 181. Ayo mengamati, berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Lanjut halaman 182. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Nah ini ya gambar wortelnya, yang tadinya 4 terus dibagi menjadi 2, jadi 1/2, 1/2. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Lanjut halaman 183. Ayo berlatih. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Kan tadinya wortelnya berjumlah 6. Karena dipecah jadi setengah, jadi bagiannya 3. Gambar wortelnya tuh setiap setengah bagian tuh 3 sama 3. Paham ya? Lanjut bawahnya, ini ada wortel berjumlah 6 dibagi menjadi sepertiga. Nah setiap sepertiga itu berapa wortel yang harus digambar ya? Jumlah wortel yang harus digambar itu adalah 2 ya, setiap sepertiga ya. Bawahnya ini ada wortel yang berjumlah 8 buah wortel. Nah dibagi menjadi seperempat. Nah setiap seperempat itu berapa wortel jumlahnya ya? Yaitu 2 buah wortel setiap 1/4. Nanti gambar wortelnya dikasih warna ya. Lanjut halaman 184. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah ini rusa nih ya, yang nomor paling atas yang 1/2 itu kita pasangkan, kita tarik garis ya ke wortel yang jumlahnya 2 seperti ini ya. Terus lanjut yang 1/3 kita tarik garis ke wortel yang berjumlah 3. Lanjut yang 1/4 kita tarik ke wortel yang berjumlah 4. Seperti ini ya, mudah dan bisa dipahami ya. Ayo berlatih, coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata, kebun binatang, dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata, kebun binatang. Nih ada tabelnya nih ya, nomor, nama teman berkunjung ke kebun binatang yang suka dan tidak suka. Untuk mengisi tabel ini, kalian sesuaikan dengan data nama-nama siswa yang ada di kelas kalian ya. Ini ibu hanya memberikan alternatif jawaban saja ya, contohnya ya. Misalnya nomor 1 tuh Romli itu suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi yang suka itu ada Romli, Romi, Sinta, Andri, Rika, dan Tommy.
Sedangkan yang tidak suka itu ada Putri, Andre, Cinta, Rahmat, Siska, sama Rosi. Jadi yang jumlah siswanya ada 12, yang suka berkunjung ke kebun binatang berjumlah 6, yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang juga berjumlah 6. Bawahnya selanjutnya dari data tabel di atas kita kelompokkan ya menjadi 2 kelompok. Jadi yang nomor 1, siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang, jumlah siswanya ada 6. Yang kedua, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang, jumlah siswanya juga 6. Jadi totalnya jumlah siswa yang suka dan tidak suka itu ada 12. Lanjut halaman 186. Ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, untuk dongeng fabel persahabatan gajah dan tikus sudah Ibu buatkan videonya ya. Nanti Ibu sertakan linknya di deskripsi. Kalian tinggal tonton saja ya, agar mudah kalian untuk memahami dongeng fabel persahabatan gajah dan tikus. Mari kita baca bersama ya. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, buah ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibatnya bersinnya yang hebat itu rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya beterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang dihadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal, namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut.
Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hai tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Biar lebih seru nanti kalian tonton saja ya videonya ya. Nanti ibu sertakan linknya di deskripsi. Jangan lupa tonton. Lanjut halaman 191. Ayo menulis. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Ini adalah alternatif jawabannya ya. Kata yang bergaris bawah pada kalimat adalah kata sapaan ya. Nomor 1, bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Nah, kata sapanya itu tuan. Nomor 2, tentu saja tuanku, silahkan. Kata sapaannya juga tuanku, yang dikasih garis bawah itu ya. Nomor 3, tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Kata sapaannya mu. Nomor 4, aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Kata sapaannya kau. Nomor 5, saya hanya bersin tuan. Kata sapaannya tuan. Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah kata sapaan. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa menentukan pecahan dari sekumpulan benda. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.